Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP kelas 8 tahun 2021. Bab 3, Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana. Subbab B, Energi, bagian 1. Teman-teman, kita lanjut pembahasan subbab selanjutnya ya, yaitu energi. Saat ikut mendorong gerobak berisi penuh muatan yang berat, pada jarak tempuh tertentu, kalian akan merasa keletihan. Tahukah kalian mengapa keletihan itu muncul? Apa yang akan kalian lakukan agar kalian dapat kembali mendorong gerobak tersebut? Kemudian, adakah upaya yang dapat kalian lakukan agar gerobak yang berisi muatan tersebut dapat sampai lebih cepat dan kalian tidak mengalami kelelahan? Mari kita pelajari tentang hal ini lebih dalam. 1. Energi kinetik. Ketika kalian sedang mendorong gerobak berisi muatan, kalian tentu akan mengeluarkan tenaga, bukan? Semakin berat beban muatan dan semakin jauh jarak kalian tempat pindahnya, maka tenaga yang kalian butuhkan akan semakin banyak. Tenaga inilah yang dalam sains disebut sebagai energi. Energi pada benda yang bergerak dikenal sebagai energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi, setiap benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Cobalah kalian bayangkan, saat mendorong muatan tersebut, kalian berlari kencang dan semakin kencang lagi. Apakah kalian akan merasakan keletihan? Semakin cepat kalian berlari mendorong gerobak tersebut, rasa letihnya semakin besar, bukan? Mengapa bisa demikian? Karena benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Maka, energi kinetik akan sebanding dengan kecepatan yang terjadi. Yang perlu diingat adalah, semakin cepat benda bergerak, energinya akan naik sebanding kuadrat kecepatannya. Secara matematis, perumusan energi kinetik dapat dituliskan seperti persamaan berikut. E K sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana E K adalah energi kinetik benda dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda dengan satuan meter per detik kuadrat. Karena benda yang bergerak akan berpindah posisi, maka energi kinetik benda akan sebanding dengan usaha benda tersebut. Keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Perubahan energi kinetik suatu benda sebanding dengan usaha benda bergerak yang dalam perumusannya dituliskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikali delta V kuadrat, di mana W adalah usaha benda dengan satuan joule, delta EK adalah perubahan energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, delta V adalah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sekarang, cobalah kalian menghitung besar energi kinetik gerobak yang berisi muatan 50 kg dengan kecepatan dorong 10 meter per detik. 2. Energi potensial. Teman-teman, kalian telah mengetahui bahwa benda yang sedang bergerak lurus akan memiliki energi kinetik. Bagaimana jika benda tersebut bergerak dari ketinggian tertentu? Apakah ada energi lain yang muncul? Suatu benda yang berada pada ketinggian tertentu akan cenderung jatuh ke bawah jika tidak ada yang menghalanginya. Apakah yang menyebabkan benda jatuh ke bawah? Gaya tarik gravitasi bumi yang menyebabkan suatu benda jatuh ke bawah atau posisi paling rendah. Misalnya, sampai ke tanah. Pernahkah kalian melihat buah yang jatuh dari pohon?
Kalian melihat ada buah yang masih utuh saat di tanah, namun ada juga yang sudah hancur. Mengapa demikian? Dapatkah kalian memberikan penjelasannya? Buah-buah yang jatuh dari pohonnya memiliki energi yang disebut energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat dari posisinya maupun bentuk dan susunannya. Karena itu, energi potensial akan bernilai besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Ungkapan matematis energi potensial diungkapkan pada persamaan berikut ini. EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah gravitasi dengan satuan 9,8 meter per detik kuadrat, H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Karena energi potensial sebanding dengan jarak perpindahan benda, maka energi potensial juga sebanding dengan usaha benda tersebut. Secara matematis, kita dapat menuliskan W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali delta H. Dari persamaan tadi dapat dilihat bahwa usaha sebanding dengan perubahan ketinggian benda. Nah teman-teman, kalian jadi tahu kan bahwa buah yang jatuh dari pohon itu bagian dari sebuah energi. Seru bukan? Halo teman-teman, yuk kita mulai pembahasan subbab energi bagian kedua ya. Pasti kalian masih ingat apa itu energi kinetik dan energi potensial kan? Nah, kedua energi ini ada hubungannya dengan jenis energi yang akan kita bahas, yaitu energi mekanik. Yuk kita mulai. 3. Energi mekanik. Setiap benda yang bergerak di permukaan bumi pada umumnya memiliki gabungan energi kinetik dan energi potensial. Gabungan kedua energi tersebut menghasilkan total energi yang disebut sebagai energi mekanik. Mobil yang sedang bergerak di jalan raya memiliki energi mekanik. Jika mobil berjalan di jalan yang datar, maka energi potensialnya 0. Namun, jika mobil berjalan di jalan menanjak atau lintasan pada ketinggian tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi potensial. Secara matematis, energi mekanik dapat dituliskan pada persamaan berikut. EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM adalah energi mekanik dalam satuan Joule. EP adalah energi potensial dalam satuan Joule. EK adalah energi kinetik dalam satuan Joule. Coba kalian pikirkan contoh lain dari benda yang memiliki energi mekanik. Ayo, kalian pasti bisa. Fakta sains. Teman-teman, berikut fakta-fakta sains yang berhubungan dengan energi. Air merupakan sumber energi terbarukan. Pernahkah kalian mendengar tentang energi terbarukan? Dari mana datangnya sumber energi terbarukan itu? Benar, energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya seperti angin, bahan tanaman, air, panas bumi, dan sinar matahari. Kekayaan dan keragaman sumber daya alam di Indonesia dapat mendukung sumber energi terbarukan. Salah satunya sumber daya air. Sumber daya air berupa sungai, danau, laut, dan air terjun telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia selain untuk memenuhi beragam kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pemanfaatan sumber daya air adalah sebagai sumber energi terbarukan yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Penggunaan air sebagai sumber energi terbarukan berdasarkan keluaran daya listriknya dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Pikohidro untuk PLTA dengan daya 5 kW, mikrohidro
Untuk PLTA dengan daya 5 kW hingga 100 kW, mini hidro dengan daya 101 kW hingga 1 MW, dan bendungan dengan daya yang sangat besar, lebih dari 100 MW. Mari kita mengenal lebih jauh tentang bendungan sebagai PLTA dengan daya keluaran terbesar. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik menggunakan turbin. Kemudian diubah seterusnya menjadi energi listrik menggunakan generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Adapun dampak buruk PLTA jenis bendungan atau dam: 1. Mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau. 2. Kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang sangat besar. 3. Memakan biaya yang terbesar dalam waktu yang lama. Bendungan berfungsi untuk membatasi aliran sungai dan menaikkan tinggi air yang akan digunakan sebagai PLTA. Jadi, aliran air diarahkan untuk menggerakkan kincir air atau turbin yang dibangun dekat daerah aliran sungai. Untuk bisa membuat PLTA, dibutuhkan aliran air yang sangat deras. Aliran air sangat deras yang menggerakkan turbin akan membangkitkan energi listrik melalui generator. Kemudian, listrik disalurkan ke rumah penduduk dan gedung-gedung melalui kabel-kabel penghubung. Bendungan terbesar di Indonesia saat ini adalah Bendungan Jatiluhur yang berada di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Waduk Jatiluhur dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis, Compagnie Française d'Entreprise. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Simaklah gambaran situasi berikut ini. Kemudian kalian tentukan benda-benda mana sajakah yang memiliki energi mekanik. Simak dengan baik ya. Di sebuah pantai terdapat banyak orang yang sedang menghabiskan waktunya untuk bersantai menikmati suasana pantai. Tampak beberapa orang sedang berdiri tegap memandangi pemandangan laut. Tak jauh dari sana, ada seseorang yang sedang bersepeda santai di dataran pasir di bibir pantai sambil menikmati suara deburan ombak hingga air laut terlihat maju mundur di bibir pantai. Lalu ada suara sebuah mobil melintas di jalan raya di samping pantai. Di pinggir jalan raya terdapat supermarket dan ada seorang pedagang balon berkeliling menggunakan sepedanya menawarkan balon gas dagangannya. Ada pula anak-anak yang sedang bermain sepeda dan skateboard di taman bermain. Wah, terlihat sebuah roket meluncur ke langit dengan kepulan asap di bawahnya. Seru sekali. Bagaimana teman-teman? Seru bukan pembahasan kita? Pernahkah kalian mencari informasi apakah ada pembangkit listrik tenaga air di dekat tempat tinggal kalian? Jika ada, apakah jenis PLTA tersebut? Pikohidro, mikrohidro, mini hidro, atau bendungan? Kalian bisa mengunjungi tempat tersebut dan mencari informasi. Apakah keuntungan-keuntungan adanya bendungan tersebut dan apakah juga ada masalah yang timbul karena bendungan itu? Di buku audio selanjutnya, teman-teman akan mendengarkan pembahasan mengenai pesawat sederhana. Penasaran kan? Apa sih pesawat sederhana itu?